Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan forum kajian ekonomi koperasi. Meskipun pada malam hari ini kita hanya bisa dalam keadaan virtual melalui media Zoom meeting. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat join pada kegiatan kita malam hari ini. Karena saya lihat pemateri kita sudah ada di room. Kak Akbar, halo Kak Akbar, bagaimana kabar Kak? Kedengaran di suaraku? Wah, kedengaran nih. Siap, kedengaran. Bagaimana Kak Akbar, kedengaran di suaraku? Iya, Dek, kedengaran, Ji. Kedengaran. Alhamdulillah. Ya. Aman, lancar. Suara saya kedengaran. Ya Kak, Alhamdulillah. Karena pemateri itu sudah hadir dalam room kali ini, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai materi kali ini yang bertemakan koperasi milenial OTW startup. Nah, generasi milenial ini memiliki peran yang sangat besar dalam melestarikan dan mengembangkan koperasi. Nah, kita sebagai generasi milenial perlu mengembangkan koperasi untuk shifting menjadi startup koperasi agar adaptif dan relevan sesuai dengan perkembangan kita di era milenial sekarang ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan pembahasan dari pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Ahmad Akbar, lahir di Ujung Pandang 7 Juni 1995, prestasi juara 1 pemuda teraktif kategori mahasiswa penerbit kampus identitas Unhas 2016 sampai 2018, juara 1 lomba bedah buku muamalah FAIR 2018, juara 1 presentasi bisnis OJK tahun 2019. Adapun pengalaman berkoperasi yaitu Ketua Koperasi Pemuda Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai 2021, Direktur Lembaga Pengaderan Kopma Unhas tahun buku 2016, Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun buku 2015. Adapun pengalaman kerja yaitu penulis biografi atau freelance writer dari tahun 2017 sampai sekarang, owner Pondok Biru Goa 2014 sampai sekarang, supervisor Studi Etos Makassar 2017 sampai sekarang, kemampuan wirausaha, desain grafis, dan jurnalistik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Akbar untuk menjelaskan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dapat bertemu dengan teman-teman semua. Ya, saudara seperjuangan di Kopma Unhas. Ya, meskipun beberapa pekan lalu kayak saya ke sekret ya.
ke Secret, ketemu ke Awi, Awo, dan siapa lagi tuh, saya lupa itu perempuan yang pengurus staff. Aduh, enggak tahu ada orangnya di sini atau tidak ya. Oke dah, ya ini slide silahkan ditampilkan sebagaimana disampaikan tadi bahwa saya akan menyampaikan kajian. Jadi harapannya bisa ada juga banyak diskusi. Tidak hanya saya yang berkata-kata, namun teman-teman juga silahkan kalau ada pandangannya, pertanyaannya, silahkan disampaikan setelah ini. Biar kita semua bisa semakin memperdalam bahasan. Oh, Fadil. Fadil. Oke, siap. Lanjut. Jadi koperasi pertama saya menjelaskan kan sebenarnya ada beberapa kata yang penting untuk kita maknai di diskusi kita. Koperasi, milenial, goes to startup ya. Atau kalau saya melihat kaum milenial kan itu terkait generasi saja. Dan kalau kita terpaku pada generasi, itu akan terus berubah ya. Ada milenial, bahkan sekarang sudah Zetizen. Sehingga yang lebih menarik untuk dibahas, yakni menurut saya adalah koperasi dan startup. Karena yang penting dari kita selaku mahasiswa sebenarnya, yang membuat kita juga terbatas jika lingkup gerakan kita di koperasi itu bahkan cuma skala mahasiswa ya. Karena koperasi-koperasi di luar sudah mulai mengembangkan sayapnya. Anggotanya tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, namun bisa untuk lingkungan sekitar kampus ataupun masyarakat di sekitar kampus. Bahkan telah ada koperasi mahasiswa itu yang misalkan di Purwokerto mereka bersatu ya dengan koperasi pegawai negeri dan juga koperasi Dharma Wanita yang di kampusnya. Itu yang disebut Kopkun, bahkan bersatu dengan koperasi masyarakat. Nah, mengapa itu semua penting? Untuk pengembangan, untuk terus berkembang ya, karena ibaratnya katak dalam tempurung, kalau kita cuma merasa besar di lingkungan kita sendiri, itu pengaruh kita akan begitu-begitu saja. Padahal dunia ini sebenarnya sungguh sangatlah luas. Oleh karenanya kita perlu membuka tempurung tersebut. Meskipun sekarang kita masih dalam lingkup koperasi mahasiswa, salah satu unsur dari gerakan koperasi yakni tetap ada yang disebut dengan ini ya, kerjasama antar koperasi. Oh ya, jangan dulu cepat di awal sebelumnya. Oh ya, jadi ini yang mau di awal saya sampaikan ya, ibaratnya next slide kedua. Jadi koperasi ibaratnya ini ya, pit stop di slide 2. Oke, ini ya pit stop. Mereka banyak ini kalau di F1 ataupun di balapan, yang balap mungkin cuma satu orang yang kelihatan. Tapi yang jauh di balik layar, yang jauh lebih terpacu oleh waktu, yakni orang-orang yang disebut pit stop ini, yakni orang-orang yang ya misalkan mengganti bannya, mengganti mesinnya dan lain sebagainya dalam waktu yang juga sangat cepat. Nah, oleh karenanya, begitupun dalam koperasi, untuk kita bisa berkembang dengan cepat, untuk usaha kita berhasil, kaderisasi kita bisa berjalan dengan baik, semua elemen harus bertanggung jawab. Tidak hanya ketua, namun juga orang-orang yang tidak kelihatan itu ya, baik itu kepala bidang ataupun staf-staf dan juga anggota-anggota, baik anggota lama ataupun anggota-anggota baru, bahkan alumni sekalipun. Nah, dari inilah tugas kita semua untuk terkhusus kepada pengurus untuk bisa membangun hubungan dengan keseluruhan potensi sumber daya manusia yang ada di Kopma Unhas. Karena kalau teman-teman buka sejarahnya, Kopma Unhas ini adalah salah satu UKM tertua di Unhas ya. Nah, dan sudah banyak dosen-dosen kita yang menjadi guru
senior-senior kita yang menjadi dosen ya di Unhas. Di berbagai fakultas, tidak hanya ekonomi, pertanian, perikanan, dan juga fakultas-fakultas lainnya. Bahkan kayak Kak Munir itu ya pernah jadi ketua program studi bahasa Indonesia. Jadi itu perlu teman-teman akses semuanya. Nah, karena itu yang akan menguatkan gerakan-gerakan koperasi kita. Nah, sehingga jangan terpaku pada tahun buku ini saja, namun coba untuk bangun relasi dengan senior-senior kita yang sudah sepuh-sepuh itu ya. Next. Nah, jadi itu gambarannya pit stop ini sangat ini ya. Nah, jadi sangat banyak yang berperan, apapun itu baik kelihatan atau tidak kelihatan, nah itu yang malah membuat kita bisa mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan ya. Kalau dalam hal balapan ya, menjadi yang tercepat dan juara. Nah, kalau Kopma ya memperoleh manfaat yang sebesar-besar, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, dan juga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga secara bisnis ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ya. Nah, sehingga apa yang perlu dibangun sistem kerja. Karena apapun sebenarnya startup itu hanyalah platform ya, hanyalah cara, hanyalah alat. Dan di Kopma sebenarnya kita punya platform-platform yang lain. Cuma mungkin saja karena digitalisasi, ya platform salah satunya yang cocok yakni startup. Namun platform lainnya juga tidak bisa dilupakan, seperti sistem promosi langsung, ataupun adanya retail, Kopmart, teman-teman aktif di Uperma, yang sekarang unit perlengkapan mahasiswa ya, ataupun wadah-wadah lainnya yang kita bentuk untuk bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu adalah platform. Nah, startup termasuk satu di antaranya. Dan kita sebenarnya punya ruang-ruang yang lain selain startup tersebut. Nah, itulah yang kita sebut kalau di pengurus ya ada tim intinya. Nah, itulah yang bergerak, yang memikirkan segala sesuatunya, apa yang harus dikerjakan, alat-alat kerjanya seperti apa, pekerjanya, mobilnya. Nah, dan ketika memahami sistem kerja ini, pengurus harusnya tidak merasa pusing sendiri, namun bisa melihat bahwa ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Misalkan nih, mau main di startup tadi, yang harus ada ininya ya, harus ada aplikasinya. Bisa jadi membuat aplikasi baru, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk join di aplikasi yang sudah berkembang. Karena misalkan di pusat Koperasi Pemuda Indonesia itu kita pun sudah mengembangkan sebenarnya toko koperasi. Nah, dan kita juga sudah mengembangkan Kop Startup ataupun startup koperasi. Dan tidak hanya di Indonesia, di luar sana juga sudah mulai mengembangkan koperasi-koperasi digital yang berfokus pada segmentasi produk-produk tertentu. Misalkan ada yang fokus produk pertanian, ada yang fokus produk perikanan, ada yang fokus pada makanan ini ya, makanan cepat saji dan lain sebagainya. Jadi ada bermacam-macam sekarang kop startup ataupun startup koperasi yang sudah mulai berkembang. Jadi kita pun kalau memahami sistem kerja ya, kita tidak harus membuat sendiri, namun kita bisa join di aplikasi yang lain, ataupun kita bisa menggunakan sumber daya kita yang ada yang lainnya, misalkan senior-senior kita, yang bisa terlibat, ataupun bahkan bukan kader koperasi, tapi ketika bisa bekerja sama, ada hak dan kewajiban yang bisa kita jalin dalam hubungan kerjasama tersebut. Nah, itu mengapa tidak? Nah, itulah yang dimaksud sistem kerja. Apa-apa yang membuat kerja-kerja kita semakin mudah ya, ataupun kerja-kerja kita semakin berkembang. Karena kalau kita kerja saja, potensinya berkembang itu lambat. Tapi kalau ada sistemnya, insya Allah bisa mempercepat kerja-kerja yang kita lakukan. Itulah mengapa sangat penting untuk teman-teman berpikir secara sistemik. Oke, selanjutnya.
Mohon maaf ya, ada telepon dulu. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya stakeholder koperasi yang bisa kita lihat secara utuh ya. Oke, ini ya. Jadi pengurus sebenarnya kalau di Kopma ya cenderung kita lihat terpaku pada sistem. Dulu sebenarnya ada ya sistem manajer. Ataupun sekarang kalau di Kopma kita sebut dia penanggung jawab kegiatan ataupun penanggung jawab misalkan event ya, kayak misalkan Uperma ataupun program yang teman-teman susun. Nah, namun sebenarnya ya yang perlu kita libatkan lainnya ya pembina, pengawas, komite ataupun yang jauh lebih banyak ya ini anggota ya yang paling bawah ini dan juga di atas itu ya kita lihat ini ya pemilik keseluruhan dan juga rapat anggota tahunan. Jadi anggota tetap harus menjadi perhatian kita, baik itu anggota biasa ataupun anggota luar biasa. Sehingga terjadilah siklus koperasi yang baik. Oke, next, lanjut. Oke, coba lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya itu kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat contoh analisis stakeholder koperasi itu ya. Bahkan sebenarnya ya kalau mau idealnya kalau kita mau di startup ya harus ada penanggung jawab khusus startup tersebut ataupun yang baik itu kalau kita mau membuat ataupun kita mau bekerja sama harus tetap ada penanggung jawabnya sehingga distribusi dari koperasi itu ataupun kerja-kerja itu bisa berkembang ya. Nah, jadi itu ada perencana, ada kepemimpinan, ada administrasi, manajemen, SDM, auditor, fasilitator, retail, keuangan, dan sistem simpan pinjam ya simpan. Dan ini sebenarnya kita tidak bisa berharap ada begitu saja di dalam tubuh anggota skill-skill ini. Namun skill-skill ini harus dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang ada di koperasi. Oleh karenanya kita harus membuat misalkan pelatihan administrasi, pelatihan kepemimpinan ya Diksar, Dikmen, dan Dikjud, pelatihan mengelola media, pelatihan jaringan, pelatihan SDM, pelatihan fasilitator, tutor pembicara, pelatihan public speaking, pelatihan mengelola retail, pelatihan keuangan, pelatihan simpan pinjam. Itu semua harus kita perhatikan. Kalau ada startup bahkan pelatihan pengelolaan startup ya, pelatihan digitalisasi. Sehingga kita mampu mengelola dengan baik karena kita punya kompetensi ataupun pengetahuan dalam bidang yang ingin kita lanjutkan. Nah, termasuk tentunya apapun wadah yang mau dikembangkan di koperasi itu harus terlebih dahulu harus ada ilmunya ya. Karena
ilmu lalu amal ya. Kalau beramal tanpa berilmu, maka amalannya itu bisa jadi ataupun aplikasinya itu bisa jadi terbatas. Tapi kalau ilmu dulu baru amal bisa akan terus berkembang ya, karena sudah ada basic pengetahuan terlebih dahulu. Next. Bisa selanjutnya, nah, bisa kita masuk di startup, kita di koperasi. Ya, kalau di startup itu ya bagaimana ada ide, ada kerja keras, ada launching ataupun publikasi, promosi dan growth. Growth itu pertumbuhan ya. Next, kalau mau kita lihat rumusnya membangun startup itu seperti apa ya ini. Ada ide, ada dieksekusi. Nah, ada relasi sama dengan kualitas. Jadi ini semua yang harus dikembangkan. Dan sebenarnya di Kopma, ya kita telah memperoleh itu semua ya. Di mana ada ide yang ide yang menjawab kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, dan ya tinggal kita eksekusi. Nah, dan relasi juga sebenarnya sudah banyak. Nah, tinggal kita membangunnya kembali dan mengembangkannya. Sehingga terjadilah integritas, kepercayaan orang, dan juga kualitas. Nah, dengan adanya ini semua kita berharap startup itu bisa semakin berkembang. Kalau next lagi, untuk lebih teknisnya tuh seperti ini ya. Bisnis di era digital pada intinya ya bagaimana kita beradaptasi ya agar dapat bersaing. Karena pun sekarang ya misalkan sudah ada gerakan 1000 startup yang menghasilkan 1000 startup di tiap tahunnya, dan gerakan ini sudah mulai sejak tahun 2016-2017 ya. Jadi sudah ada ribuan startup, bahkan puluhan ribu jutaan, namun yang berkembang itu hanya itu saja misalkan. Ataupun juga dunia startup ini kemudian sama saja dengan dunia usaha pada dasarnya, di mana yang memiliki kekuatan modal yang jauh lebih besar, dia akan jauh lebih berkembang ya. Oleh karenanya kita harus menggunakan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Nah, salah satunya ya kalau kekuatan modal finansial kita terbatas, ya kita menggunakan modal SDM ya. Karena itu adalah potensi utama kita sebagai koperasi kader. Nah, next lagi selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, dan ini yang sangat penting untuk kita pahami tidak hanya di dunia startup, bahkan di dunia usaha sekalipun. Jangan asal gerak cepat, tapi kita harus gerak tepat. Jadi mengapa tidak harus gerak cepat, tapi harus gerak tepat? Karena gerak cepat itu identik dengan reaksional ya, ataupun ambisius, ataupun hanya sekedar bergerak cepat saja. Namun kalau gerak tepat itu penting karena di dalamnya ada observasi, di dalamnya ada riset, di dalamnya ada strategi, di dalamnya ada taktik. Dan itu yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita tidak menerapkan strategi dan taktik dalam gerakan kita, bisa jadi kita mudah lelah, cepat, namun tidak tepat sasaran. Itu akan salah ya. Nah, misalkan dulu contohnya di Kopma ini, karena sudah ada dananya, mereka teman-teman pengurus yang lalu pernah ada yang terburu-buru membeli tanah misalkan, ataupun akan terburu-buru menyewa tempat. Padahal mereka belum riset, ternyata di daerah sekitar tanah tersebut ataupun lokasi tersebut ternyata tidak strategis untuk melakukan usaha yang diinginkannya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak perlu terlalu cepat, namun tepat sasaran. Namun yang jauh lebih baik ya bisa cepat dan tepat ya. Karena sekarang memang era digital ya tetap menuntut kecepatan dan ketepatan. Tetapi ketika harus memilih salah satunya, ya tepat harus diutamakan daripada sekedar cepat. Next. Nah, ini beberapa strategi ya yang sebenarnya bisa kita gunakan di dunia startup ini
yakni penerapan teknologi dan juga bisnis kekinian ya. Yang paling pertama yakni gunakan influencer. Dan sebenarnya influencer ini tidak perlu influencer yang terkenal ataupun yang tenar. Bisa jadi semua kader-kader Kopma ini menjadi influencer bagi usaha kita. Nah, kita sama-sama mempublikasikannya di seluruh media sosial kita. Dan tidak hanya di Facebook, tidak hanya di WhatsApp, bahkan di media seperti YouTube, TikTok, ataupun media-media lainnya. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan engagement. Engagement itu adalah perhatian ataupun atensi dari orang-orang. Nah, bahkan kan kalau sekarang sistemnya WA banyak grup-grup, Facebook banyak grup-grup, nah itu bisa menjadi strategi misalkan untuk teman-teman menarik banyak pembeli di unit perlengkapan mahasiswa yang teman-teman, ataupun kalau karena sekarang juga mau diksar ya, nah, untuk juga tertarik mengikuti diksar. Oke, next ya, setelah influencer, next selanjutnya bos. Oh iya, nah, yang ini juga tidak kalah penting, maskot ya. Mengapa maskot itu penting? Nah, meskipun kita punya logo koperasi, di startup itu maskot penting karena dia membuat kesannya startup ini jauh lebih humanis ya, jauh lebih melayani, jauh lebih ada ikonik ya yang bisa menarik perhatian orang. Nah, jadi teman-teman juga di Kopma ataupun di usaha yang teman-teman lakukan, misalkan Uperma ataupun Diksar, ya baiknya juga ada maskot ataupun ada sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lebih dari sekedar kata-kata ya. Karena memang pada dasarnya gambar jauh lebih menarik dari kata-kata. Apalagi memang maskotnya itu maskot-maskot yang menarik ya. Oke, next selanjutnya setelah maskot apa itu yang perlu menjadi fokus perhatian? Ya, yakni nilai tambah ya. Apapun sebenarnya usaha yang kita lakukan, ini masuk suaranya ini vokap ini. Siapa ini for mood dulu admin. Oke. Oh, error kayaknya. Iya. Oke, apapun sebagai usaha dan terkhusus di startup ya nilai tambah. Inilah yang biasa kalau disebut di yang lain ya, dia termasuk positioning, dia termasuk segmentasinya, ataupun dari produk yang kita lakukan, apa hal yang membedakan ya, keunikan yang berbeda dari produk sehingga bisa berkompetisi ataupun bisa lebih diingat daripada produk-produk lainnya. Nah, ini sangat penting ya. Sehingga dari sini kita bisa berharap dengan keseluruhan yang tadi ya kita bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Karena pada intinya bagaimana koperasi ini bisa beradaptasi dan berkembang lebih baik lagi. Next. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya itu next belum sudah Mi, tidak sampai sini Ji. Salen ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap lebih banyak saja diskusi. Next lagi, next. Ada lagi itu yang bagus penutupnya. Next. Inilah intinya saya yang mau saya sampaikan di sebelumnya tuh yang We Are Super Team. Not Superman. Ya ini intinya ya. Karena ya kalau sendiri-sendiri tak akan lemah memang. Kita harus bersama dan itulah yang kita sebut super team. Superman sudah bergabung di Justice League, Iron Man pun sudah gabung di Avengers ya. Jadi memang semuanya harus bersatu dalam sebuah kekuatan besar
Dan itulah kita juga mahasiswa harus bergabung di koperasi mahasiswa agar kekuatan-kekuatan yang ada, ide-ide yang ada bisa terakumulasi dan bisa kita kembangkan bersama. Demikian dari saya kembalikan ke moderator kita, Kak Miftahul Jannah. Silakan dipandu. Kalau ada mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita tutup saja dengan Oke, membaca Kak. hamdalah. Insya Allah. Itulah tadi penyampaian materi yang sangat menarik dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Kak Akbar. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak yang ada di forum saat ini ada yang penasaran atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi kita kali ini, yaitu Koperasi Milenial OTW Startup. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya pertama. Silahkan. Bagaimana forum kalau tidak bisa dengan bisa melalui chat juga? Oke, alhamdulillah. Kalau nggak ada bertanya, moderator ini harus bertanya juga bagus ya. Saya. Oh, mantap, Oh Fadila iya, ya. silahkan Fadila Isnin. Ya, jadi tadi dijelaskan ada beberapa tips untuk meningkatkan startup. Salah satunya yaitu dengan rancang maskot. Jadi tadi sudah dijelaskan juga mengenai ini rancang maskot. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita agar maskot yang kita buat untuk perusahaan startup atau bisnis startup yang baru kita rancang ini bisa menarik konsumen atau pelanggan, Kak. Seperti itu, Kak. Terus yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara kita untuk kan seringkali kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, bagaimana cara kita untuk bisa yakin bahwa bisnis kita ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, mungkin itu saja. Jadi terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan yang sangat rinci ya, Kak. Bisa dipahami, Kak? Pertanyaannya kalau bisa saya persilahkan, Kak, untuk menjawab. Oke. Menarik ya pertanyaannya. Nah, tentang maskot. Jadi yang paling pertama itu memang apapun sebenarnya yang kita lakukan, tahapan paling pertama ya observasi, ataupun bisa disebut dengan riset, ataupun meneliti. Kita harus teliti kira-kira apa hal-hal yang disenangi oleh orang. Baik itu terkait warnanya, bentuknya, dan itu bisa jadi juga hasil dari kreativitas kita ya. Yang identik dengan Kopma ataupun yang identik dengan usaha kita, dan menarik tentunya. Jadi dari situ ya, itulah rumus untuk membuat maskot yang menarik. Jadi harus melalui riset, penelitian, dan juga ya kalau sudah ada gambaran ya tinggal dibuat sketsanya bagaimana ya, ataupun desainnya bagaimana. Jadi memang pentingnya juga untuk bisa melakukan ya pelatihan desain, karena dari desain itu biasanya
Sketsa yang ada itu bisa diolah menjadi menarik. Tapi kalau meskipun jago sketsa, jago riset, kalau dosennya tidak punya kapasitas, ya bisa jadi juga tidak akan tercipta maskot yang menarik. Namun ya kita juga tetap bisa, kalau tidak punya kompetensi ya bisa buat sayembara maskot. Tapi kan kalau seperti itu ya otomatis membutuhkan dana yang lebih tinggi lagi karena harus melakukan kegiatan dan juga hadiah tertentu dari pemenang sayembara. Sehingga yang paling baik ya kita buat pelatihannya sehingga orang-orang ataupun anggota Kopma itu punya kemampuan masing-masing untuk desain. Dan ini yang perlu kembali ya dihidupkan, karena kalau saya lihat dahulu itu ya banyak pelatihan-pelatihan desain di Kopma sehingga banyak kader-kader yang bisa jago dalam desain. Nah, dan setelah desainnya ya jelas harus diolah terus, dipublikasikan terus maskot tersebut untuk bisa menyampaikan komunikasi. Jadi komunikasi itu akhirnya ada perantaranya, yakni maskot yang tadi yang kita buat. Karena maskot itu mengapa misalkan ada maskot tidak orang saja? Karena maskot itu lebih sifatnya lebih menghibur, lebih lucu, lebih unik dan lain sebagainya, itulah yang menjadi tantangan. Kalaupun terkait bisnis agar lebih ini ya, lebih menarik juga ya, lebih bersaing. Apa tadi pertanyaan yang tentang bisnis? Lebih berkembang, lebih sukses. Lebih yakin Kak dalam merintis sebuah usaha baru. Oke, siap. Ya, lebih yakin ya kalau mau. Jadi ya sama dengan tadi Mas, yang pertama ya harus observasi, riset, penelitian. Dan itu sebenarnya kalau bisnis apapun itu rumusnya 4P ya. Yang pertama itu positioning. Apa itu positioning? Positioning itu bagaimana kita menempatkan bisnis kita. Menempatkan bukan lokasinya, karena kalau lokasi itu ada yang lain yang disebut place ya lokasi. Kalau positioning adalah bagaimana penempatan yang dimaksud dalam segi ini ya, perbedaannya ataupun diferensiasinya. Itu yang perlu dilihat ya. Atau biasa dikenal dengan istilahnya bauran pemasaran ya. Setelah tadi positioning, apalah yang selanjutnya, yaitu adalah produk ya. Apa produknya kita, dan selanjutnya bagaimana price ya. Price itu terkait harga. Positioning juga tadi sebenarnya termasuk ini ya, promotion dan place. Jadi dari situ semua, kalau sudah kita riset yang bagus dan kita lihat ini 4P-nya, dan kita juga analisis kelebihan, analisis SWOT-nya ya, yang paling sederhana, analisis kelebihan, kekurangan, tantangan dan ancaman, peluang dan ancaman. Nah, itu semua harus dilihat, dituliskan di data, bahkan biasanya kan ada proposal-proposalnya, kita susun dengan sungguh-sungguh. Dan kalau itu semua terisi dengan baik, insya Allah itu bisa membuat kita yakin. Dan yang paling lebih meyakinkan lagi kalau teman-teman punya mentor ya. Punya mentor di bisnis serupa. Jadi kita jangan melihat kalau kita punya bisnis yang sama, kita bersaingan. Namun bisa jadi kalau kita pemula, bisa jadi itu menjadi ini ya, menjadi istilahnya mitra. Karena tidak semua sebenarnya bisnis itu bisa berdiri sendiri. Apalagi masih dalam tahap UMKM. Namun bisnis-bisnis itu harus bekerja sama dan bisnis lainnya untuk bisa berkembang lebih besar ataupun bisa mengelola pasar yang jauh lebih besar. Itu yang kira-kira yang menjadi hal yang terlupakan saat ini. Karena biasanya orang cuma mau bikin bisnis sendiri saja. Padahal jati diri kader Kopma atau kader koperasi ya, dia punya jati diri membangun bisnis dengan melibatkan kerjasama yang seluas-luasnya. Oke, itu kalau untuk bisnis ya. Kembali ke moderator.
Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya Fadila Isnaini. Bagaimana Kak? Oh, baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih Kak. Nah, selanjutnya karena ada di room chat pertanyaan untuk pemateri kita malam hari ini, saya bacakan dari Muhaimin Iskandar. Jika sudah punya ide untuk membuat startup, juga sudah membuat desain dan sudah di-riset bahwa startup itu masih belum ada di Indonesia. Bagaimana cara mencari dan meyakini investor agar mau berinvestasi, terlebih lagi kebanyakan investor pada umumnya hanya mau pada startup yang sudah berjalan. Saya persilahkan kepada Kak Akbar untuk menjawab. Oke, jadi terkait investor ya. Jadi yang pertama, investor itu sebenarnya harus kita pahami. Ada skala-skalanya ya. Ada investor yang dalam kelas besar, sebut saja investor kelas besar ya, sama yang tadi disebutkan. Ya dia cuma mau mendanai startup yang sudah berjalan, bahkan startup juga yang sudah berskala besar. Karena mereka tidak mau ibaratnya ini ya, ibaratnya berjudi ataupun bertaruh besar, mereka telah mendanaikan investor juga yang cari untung. Nah, jadi dia mau yang sudah punya peluang untuk bisa berkembang jauh lebih besar. Nah, itulah mengapa dia mau yang berjalan ataupun yang sudah besar juga startupnya. Nah, bagi yang baru, apalagi masih di tahap desain, nah, kita bisa menggunakan investor-investor yang sifatnya itu ada yang disebut angel investor ya. Apa itu angel investor? Investor bayangan, yakni orang-orang yang ada di sekitar kita, yang biasanya tidak kita sangka, tapi kita menceritakan ide kita dan mereka punya dana, nah bisa jadi investor kita. Sebut saja mereka bisa jadi keluarga kita, bisa jadi dosen kita, orang tua kita, dan yang lain-lain, bahkan teman-teman kita, senior-senior kita, itu bisa jadi angel investor. Ataupun kalau saya saran untuk mengembangkan, karena menurut Mindesenmu belum ada di Indonesia, artinya ini menarik. Artinya ini terbarukan ya. Kalau terbarukan ya potensinya untuk menang kompetisi ataupun lomba itu besar. Jadi ikutkan lomba, ikutkan kompetisi, itu juga bisa meningkatkan branding. Nah, jadi sebenarnya penting juga untuk meningkatkan branding kepercayaan yang melalui mengikuti lomba kompetisi, dan itu juga bisa jadi menjadi ruang untuk kamu akan memperoleh investor yang kamu inginkan. Karena sudah mengikuti ataupun sudah punya titel sebagai juara apa gitu ataupun juara begini dan lain sebagainya. Jadi luaskan lingkup pergaulannya dan coba ikut komunitas-komunitas startup biar semakin bisa berkembang. Oke, itu dari saya. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada penanya Muhaimin. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya, karena sudah cukup jelas. Kepada forum kajian malam ini, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak bisa melalui on mic, bisa dikirimkan melalui room chat.
Ya, moderator juga nih bisa bertanya nih moderator. Eh, baik, saya karena tidak ada dari forum yang ingin bertanya, saya yang akan bertanya mengenai nilai tambah. Nilai tambah dalam kategori yang bagaimana ini Kak, yang berhubungan dengan koperasi sehingga koperasi ini bisa berkembang dalam bentuk koperasi startup. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, siap. Mantap ya, bagus pertanyaannya. Terkait nilai tambah yang berhubungan dan koperasi yang bisa kita kembangkan jadi koperasi startup. Iya Kak. Jadi sebenarnya yang spesial dari koperasi itu ialah kita mempunyai sistem penghadiran anggota ya. Jadi tidak hanya fokus kepada usaha saja, namun penghadiran anggota ataupun pelatihan-pelatihan, pengembangan anggota sehingga seluruh anggotanya kita bisa punya kemampuan untuk berusaha. Oleh karenanya ketika ditanya apa nilai tambahnya, ya nilai tambah dari koperasi adalah kita punya pasokan produk ataupun jasa yang banyak, jasa yang beraneka ragam, produk ataupun usaha yang beraneka ragam, baik itu di bidang apapun itu, sehingga nilai tambahnya sebenarnya ya bagaimana kita bisa menjadi skop yang menyediakan segala kebutuhan. Namun tentunya ini tidak mudah ya, tidak mudah karena membutuhkan sebuah sistem yang tadi yang bisa menjaring ataupun memetakan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dalam hal ini produk atau jasa, dan itu kita jawab melalui koperasi startup yang kita bentuk ataupun yang kita kelola. Begitu kira-kira Bu Moderator. Iya Kak, terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Karena masih ada cukup waktu, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang ada di room chat Kak Di. Oh iya, siap. Oh iya, saya bacakan pertanyaannya dari Kak Ade Putri Reskiani. Apa tantangan terbesar atau yang paling sering dihadapi dalam menjalankan startup? Mungkin saya persilakan kepada Kak Akbar untuk menjawab. Silakan Kak. Oke deh. Kalau tantangan sebenarnya, kalau yang khusus di startup itu ialah tantangan untuk bisa terus berkembang ya. Mengapa tersebut itu adalah sebuah tantangan? Karena startup itu persaingannya itu luas. Persaingannya luas. Nah, jadi untuk bisa menyasar sebanyak-banyaknya, yaitu membutuhkan juga tetap strategi ya. Strategi misalkan kayak dulu kita lihat Gojek ataupun Grab yang istilahnya bakar uang, mereka promo yang besar-besaran, paket ini, paket itu untuk marketplace ya. Nah, itu adalah strategi yang di awal yang untuk mereka bisa berkembang karena tantangan untuk berkembangnya itu besar. Nah, karena dia istilahnya bisa jadi sudah banyak pemain-pemain yang lebih dahulu di segmen yang kita ini, yang kita juga terjun di sana. Nah, jadi yang kedua, selain tentunya dari segi kemampuan kita berkembang ya jelas itu sangat dilihat juga dari kemampuan sumber daya manusia ataupun kapasitas kita.
ataupun ya kompetensi pengetahuan kita. Karena kalau kemampuan kita terbatas ya bisa jadi startup juga yang kita kembangkan ini tidak akan berkembang dari segi apapun itu ya. Sudah cukup, Kak? Iya, yang selanjutnya lagi, kalau sudah tadi poin tentang kemampuan berkembang, dan yang kedua tentang kemampuan potensi sumber daya manusia, yang ketiga ya timnya. Jadi kita harus mengelola tim yang baik, tim yang tepat. Dan pertanyaan yang tadi juga dari Zulkarnain itu bagus ya, itu juga tantangan dari startup, yakni investor, mengelola investor. Jadi selain kita mencari pembeli, konsumen, ya kita juga harus punya investor untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Jadi itu juga sebenarnya intinya ya kerjasama mengkomunikasikan dan memasarkan dari bisnis kita. Oke, sip. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Kak Ade? Apakah sudah cukup jelas? Karena dari penanya sudah cukup jelas, karena masih ada waktu, mungkin dari forum ada yang ingin menambahkan pertanyaan untuk materi kita kali ini. Saya persilahkan. Bagaimana forum? Silahkan bertanya. Karena mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada pemateri kita, Kak Akbar. Mungkin ada yang ingin disampaikan berupa closing statement mengenai materi kita pada malam hari ini. Kalau ada Kak, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Jadi sebagai kesimpulan ya, startup ini pada intinya adalah tren saja ya, tren di saat ini. Dan bisa jadi ke depan akan ada tren-tren lainnya yang berkembang. Namun yang jauh lebih penting dari tren-tren tersebut ataupun kondisi luar lingkungan kita, ya bagaimana kondisi kita di dalam, yakni bagaimana kondisi organisasi kita. Nah, dalam hal ini Kopmaya. Karena apapun trennya sebenarnya, apapun wadahnya, kalau organisasi kita solid, koperasi kita solid, sistem kerja kita baik, maka semua tren yang ada, semua kondisi yang ada, itu bisa kita jalani dengan baik. Oleh karenanya, ya
sangat penting untuk terus menguatkan internal kita, menguatkan sistem kerja yang ada di koperasi, menguatkan peran-peran dari tiap-tiap pengurus dan juga seluruh anggota yang ada, sehingga kita berharap ya insya Allah koperasi ini kita bisa sukses apapun platformnya. Baik itu startup, baik itu langsung, baik itu melalui Uperma, baik itu melalui Kopmamart, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak untuk closing statement-nya. Sebelumnya Kak, sebelumnya Kak, ini ada cenderamata dari kami yang akan diserahkan secara simbolis melalui media kita pada malam hari ini. Mantap ya, Masya Allah. Ya Kak. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak yang sempat bergabung dalam forum kali ini. Dan terima kasih pula kepada pemateri kita yang luar biasa dalam membawakan materi kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin semua peserta yang join bisa mengaktifkan kamera untuk sesi foto. Bagaimana teman-teman, kalau bisa diaktifkan kameranya untuk sesi foto? Buku pengawas di kantor tahu ini mantap. Mungkin ketua pengawas juga ada yang ingin disampaikan kepada pemateri. Siap, ampun Pak Ketua. Atau mungkin Kak Ketua Umum, Ya. Pak Taufik. Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Akbar selaku pemantik pada malam hari ini yang memberikan kami asupan yang begitu luar biasa, dan saya juga sampaikan sedikit terkait dengan materi ini karena itu memang sangat bagus karena materi yang disampaikan Kak Akbar sendiri itu kurang lebih ada usaha startup bisnis yang sedang kami rintis untuk saat ini, dan insya Allah akan kami terapkan apa yang disampaikan oleh Kak Akbar, dan sungguh luar biasa memang materinya Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ketua Pengawas. Mungkin teman-teman sekalian bisa on cam dulu untuk sesi foto. Pergi. Saya hitung di 1, 2, 3. Ya. Teman-teman yang lain bisa diaktifkan kameranya. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman dan kakak-kakak yang sempat bergabung dalam forum ini, dan terima kasih pula kepada
kakak pemateri yang sempat memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Mohon maaf jika saya dalam memimpin forum ini ada salah kata. Sampai jumpa di forum kita dalam kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih, Kak. Kak. Ya, siap. Fajar tuh di kantor ini, insya Allah. Semoga nanti bisa jalan-jalan lagi ke kantor.